Mas B ini tuh menyelamatkan pasiennya ya Mas ya, itu dengan ngambil celana dalamnya. Mbaknya ini nggak berpikir yang tidak-tidak, tapi sudah karena Nyun Sewu transferannya juga lancar waktu itu ngendingonya gitu. Kali ini dapat dari mana Om? Sedangkan dari istri-istrinya aja tidak ada yang disetubui loh. Jadi menurut kayak Nyun Sewu ya Mas, kayak mucikari. Halo Sobat Javanika, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, Ya. hari ini kita akan ngobrol dengan teman kita dari Magelang. Dan kebetulan beliau ini adalah seorang healer atau penyembuh ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah beliau dalam menyelamatkan seorang perempuan dari tumbal pesugihan mantan suami. Ya, sebelum kita mulai, kita ingatkan untuk teman-teman tetap dukung tim podcast Obrolan Santai dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng, serta dapat mengunjungi KTJ Merchandise. Kita tawarkan merchandise yang menarik, unik, dan tentunya eksklusif. Betul sekali. Oke, ini langsung saja ya Om, kita sambut ada Mas B. Selamat datang Mas B. Matur nuwun Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Terima kasih sudah datang menyempatkan ke sini. Iya. Nah ini ada hal unik nih Om. Ini serangkum yang aku dengar dari obrolan sama Mas B sebelumnya ya. Jadi Mas B ini tuh menyelamatkan pasiennya ya Mas ya. Itu dengan ngambil celana dalamnya. Punyanya Mas B apa pasiennya? Punya pasiennya no. Oh, Punya pasien. Itu. Iya. Nah, itu bisa diceritakan Mas gimana awalnya kejadiannya tuh seperti apa sih? Pertama mungkin kalau disebut selain pasien mungkin disebut teman gitu. Oke, Karena saya kebetulan juga tidak sengaja bertemu, tidak merencanakan untuk ini, karena saya juga tidak membuka ruang untuk membantu tertentu gitu. Awalnya itu kita sebutnya mbaknya ini, kagungan keluarga, dan mbaknya ini sedang sakit. Suatu hari keluarganya itu mengupayakan pengobatan secara medis, kemana, ternyata tidak juga diketahui sakitnya, gerahnya itu gerah apa gitu. Lalu dilalahnya mbaknya ini adalah teman saya. Nah suatu hari dia bercerita kalau adiknya atau saudaranya ini sedang sakit gini. Terus saya cuma nyuwun tulung pertama kalau boleh, kalau bareng saya lihat fotonya. Pas saya lihat fotonya itu ada sebuah keyakinan yang muncul dari hati saya kalau ada sesuatu yang sebetulnya tidak wajar terjadi pada mbaknya ini. Awalnya ngoten. Terus saya sowan ke rumahnya untuk kemudian lihat kondisinya, dan ternyata memang tidak wajar Mbak. Gerahnya itu macam-macam. Salah satunya adalah Nyun Sewu tapi dari alat kelaminnya itu mengeluarkan cairan dan berbau yang tidak sedap. Tapi itu terus menerus. Sampun diobatke kesana kesini, sampun melakukan tek medis kesana sini, karena kalau tidak ada upaya medis juga Nyun Sewu saya tidak akan sok-sokan derek untuk membantu. Awalnya itu, terus akhirnya yang saya lakukan adalah saya Nyun pirsa dulu ini ceritanya gimana kok saya melihat ada sesuatu yang ada di sekitarnya mbaknya ini, dan itu sesuatu yang tidak baik nih Mbak. Akhirnya mbaknya mulai bercerita. Ceritanya ternyata di usia 17 tahun mbaknya ini pernah dinikah secara tidak resmi Nikah siri ya. oleh seseorang yang dia kagungan harta yang berlimpah ngoten. Jadi dia dibiayai, diparingi rezeki semuanya, tapi tidak pernah dilakukan hubungan selayaknya suami istri. Tidak pernah berhubungan badan ya berarti. Ngoten. Dan ternyata mbaknya ini hanya suruh sowan ke rumahnya, terus tidur di rumahnya, tidak melakukan apapun Mbak, tapi hanya menemani bapaknya ini untuk jalan-jalan, namun gitu. Terus suatu hari katanya mbaknya ini pernah melihat bahwa di tempat tidurnya itu ada ubur rampe, sesajen. Mbaknya ini nggak berpikir yang tidak-tidak, tapi sudah karena Nyun Sewu transferannya juga lancar waktu itu ngendingonya gitu.
Singkat cerita sampai usia 25 tahun tiba-tiba dicerai tanpa tanpa ada permasalahan, tanpa ada dan itu nikahnya sirih tuh. Setelah dicerai tidak berselang lama mulai sakit. Dan Oh, iya. mulai sakit, terus seiring berjalannya waktu ketemu saya itu 6 bulan setelah itu. Dengan kondisi yang tadinya beratnya itu 54, saat ketemu saya itu sudah 34 ya. Drastis ya, Nji. Mas. Dan nyun sewu jadi kembang ambien. Hanya terbaring di tempat tidur. Ngoten. Nji. Iya. Terus nilalah kebetulan saya lakukan sedikit, saya sembahyang, saya nyuwun untuk dikasih tahu apa tuh yang sebenarnya terjadi. Nah, ada di sembahyang saya itu di posisi itu saya dikasih petunjuk satu tempat, satu lokasi. Dan lokasi itu sebenarnya lokasi yang untuk saya itu familiar. Karena saya tahu itu dari zaman dulu memang banyak yang melakukan ritual tertentu di situ untuk nyuwun diparingi rezeki. Ngoten. Apakah itu Gunung Kawi? Sanes. Bukan. Boleh disebut gak, Mas, tempatnya? Lokasinya mang di Iya. lereng Gunung Merbabu ngoten. Lereng Gunung Merbabu nih, Om. Ada baru. Mungkin itu bisa kita telusuri nanti ya, suatu Itu ada saat. satu lokasi dan itu bukan lokasi yang terkenal. Lokasi biasa kok. Iya. Nji. Nah, itu, Mas. Kalau ini kita ulik yang awal dulu nih, Om. Nji. Kalau pas Mas B ngelihat foto temannya ini, Nji. itu saat itu apa yang terlihat secara gaib ya? Sampai Nji. Mas B meyakini bahwa oh ini ada yang tidak Beres. beres nih. Nji. Karena itu difoto dalam kondisi nyun sewu tidur gitu dan kan karena mboten ngagem klambi secara full jadi cuma ditutupi jarit gitu. Saya melihat kok di belakang kepalanya itu ada semacam apa nggih? Bayangan nih, Mbak. Saya melihat ada di pokoknya di wajahnya itu dipenuhi bayangan terus wajahnya terlihat sampun sepuh. Oh, jadi tua. Nji. Padahal masih 25 tahun ya? Nji. Ya. Nah, ini Om. Ini pesugihan ya, Mas, masuknya? Iya kan? Tapi ada yang aneh nih. Kan biasanya kalau pesugihan tuh pasti melibatkan hubungan suami istri nih. Nah, kok ini tidak disetubuhi gitu loh istrinya? Ya justru mungkin syarat ya itu di sini. Ada ya Iya, di situ. bahwa mungkin mantan suaminya melakukan itu dengan yang dipuja. Karena tadi kalau disampaikan di atas ranjang kok ada sesaji. Jadi ini cuman untuk persembahan junjungannya. Jadi kayak diambil sukmanya mungkin itu juga bisa. Oke. Berarti tukerannya ya itu. Tukerannya, iya memang sengaja nggak disentuh gitu, tapi diberikan harta hasil dari itu. Berkata kayak apa ya duit pasangan gitu loh modelnya. Tapi kok ada expirednya, Om? Maksudnya kayak di umur 25 tadi terus dicerai? Ya mungkin sudah selesai untuk masa perjanjiannya. Mungkin berikutnya akan mencari yang serupa karena di sini konsepnya adalah nikah siri, bukan nikah resmi. Resmi, betul. Gitu. Oke. Nah ini Mas, ini apa namanya? Memang istrinya atau mantan istrinya dari si pelaku ini aku bilang. Itu apakah memang lebih dari satu atau? Jadi pada awalnya itu saya kira itu mungkin hanya mbaknya ini aja, tapi ternyata sebelum mbaknya ini beliau ini sudah kagungan istri resmi atau istri yang tidak dicerai itu ada sekawan. 4. Poligami Mas. Iya. Lalu yang nyun sewu yang masih muda-mudi ini di kemudian hari nih Mbak, saya tahunya nggak saat itu, itu udah ada beberapa puluh yang dengan kondisi yang serupa. Puluh. Wah. Banyak Jadi banget. Gilers yang Om Hao matur tadi, kalau memang ya itu tidak disetubui ya memang karena kagem sajen. Dipelihara ya tanpa disentuh kan. Jadi metodenya seperti itu ya. Nah terus itu Mas B, setelah Mas B tahu ini nih, oh ini memang ada yang ganjil, terus juga udah ketemu nih di lereng Merbabu tadi. Habis itu prosesnya Mas B untuk menyelamatkan Mbak ini tadi seperti apa? Kan yang saat itu saya cuma dapat gambaran satu lokasi yang saya sudah kenal sebelumnya, tapi jujur saya biasanya laku tirakat itu di dekatnya itu tidak di persis di situ. Terus saya datang ke sana, saya lihat memang nyun sewu, tapi di situ ada satu tempat yang
kayak belahan tebing ngoten, terus ini ada pancuran kecil gitu. Oh. Nah di bawah pancuran itu ada batu sedikit gitu. Di situ mboten enten sajen, tidak ada apa-apa di sekitarnya itu tidak ada, bahkan mungkin orang nggak akan tahu kalau itu adalah lokasinya nih. Tapi saat sampai situ saya sembahyang sebentar, terus saya lihat itu di situ, dan saya melihat satu sosok. Apa itu? Sosoknya itu nyun sewu seperti nganu nggih, apa kayak raksasa atau buto nggih kalau Buto. dalam masyarakat Jawa sebutnya buto. Saya melihat di situ dia sedang nyun sewu dahar, makan, tapi sembari buang air besar bersamaan. Bersamaan. Ji. Dan rambutnya itu merah, badannya cukup besar nggih. Mungkin sekitar lebih besar dari saya nggih. Memang raksasa ya. Ji. Nah di sekitar di bawah batunya itu kok delala saya itu melihatnya ada mungkin roh atau mbak-mbak di situ juga sedang duduk tapi dengan lehernya itu terikat terikat tali. Tali. Ji. Ini. Nah, itu jumlahnya ada banyak di situ. Puluhan, Enten ada. dan itu dari orang yang sama. Nah ya, terus saya berusaha melihat di situ toh kok saya lihat ada mbaknya yang sakit tadi itu di situ tapi yang diikat tangannya. Ji, bukan lehernya, Ji. Nah di posisi itu saya tidak langsung menolongnya saat itu, saya juga menyadari saya terbatas secara ini. Ini saya kundur dulu, saya pulang dulu. Saya pulang, sampai rumah saya matur sama bapak saya sama ini terus wis ditulungi wae apa-apa. Bapak ngendika gitu, saya mantep. Saya pilih harinya yang kira-kira hari baik menurut saya. Saya datang lagi ke sana. Oke. Nah ini ada dua hal yang menarik nih dari lokasi itu tadi ya Mas. Yang pertama itu kan si sosok ini ya Om yang buto itu yang dia makan sekaligus buang kotoran ya, berak sekalian ya. Maaf Mas, yang dimakan tuh apa? Saya melihat kok nganu nggih, gambarnya itu kayak yang saya kayak bayi, kayak manusia nggih. Oh, menyerupai manusia. Manusia. Kayak bagian tubuh orang tapi nggak full tubuh. Kayak potongan tubuh di maam tapi yang saya dari ini langsung keluar. Oh, tapi keluarnya juga sama. Potongan tubuh nggih, kayak potongan tubuh. Bukan kotoran kayak manusia ya. Oh iya, ini teman-teman sebenarnya Mas B ini juga sudah membawakan gambarnya. Ini mungkin kita bisa tunjukkan juga buat referensi teman-teman ya. Misi. Nah, ini dia. Oh, ini sosoknya nggih. Sebentar. Ini gini. Amit. Nah, ini ini tadi ya rambutnya merah. Terus ini adalah potongan tubuh yang dimakan dan langsung keluar nggih. Oh, berarti yang keluar tuh menurut saya bukan bentuk berak ya Mas ya. Tapi bentuk kayak potongan-potongan tubuh itu. Serupa ya. Para masuk ya. Itu bentuknya emang kayak buto sih ya Om. Iya. Ininya. Kayak di pewayangan ya. Ini memang saya sengaja bikin dengan bentuk seperti wayang karena kok saya kayak familiar dengan bentuk objek itu. Jadi karena tadi itu saya kerentek kok kepengen gambar, cuman saya mikir nanti kalau tak visualisasikan secara persis nanti kok enggak, daripada bikin takut atau apa, makanya saya bentuk seperti wayang. Berarti sebenarnya sosoknya itu lebih mengerikan daripada ini Mas. Katusnya kok enggak. Ini ekor atau tangan? Ini Om, ini yang keluar bagian ini, tubuh. Mas, ini maksudnya? Oh, ini dia itu ada kayak ekor kecil gitu nggih. Oh, kipit-kipit. Kayak kipit-kipit itu loh. Bang sewo kayak babi. Laras. Ini Om, ini sebenarnya sosoknya seperti apa kalau dari Om Hoy? Dia bentuknya memang biru telur ya. Ini ada bulu-bulunya tapi kecil gitu bulunya. Enggak terlalu rimbun ya. Laras. Mungkin setinggi 3 meter ya. Iya. Wah, tinggi banget itu. Gini 3 meter mungkin ada. Nah tapi ini kan bayi ya Mas ya, nek jenengan lihat. Bayi ini dapat dari mana Om? Sedangkan dari istri-istrinya aja tidak ada yang disetubuhi loh. Ini bisa dibilang bayi, bisa dibilang tumbal ini Mbak. Manusia. Mungkin posturnya kecil orangnya yang dimakan. Yang divisualisasikan ya Mas mungkin ya. Anak ya mungkin potongan tubuh manusia tapi perempuan. Laras. Iya. Jadi memang uniknya di sini adalah menikahi seorang perempuan yang boleh dibilang masih perawan tapi nggak boleh disentuh. Jadi kalau kita sebut kayak apa ya?
Mungkin kayak pesugihan gede perawan mungkin. Oh, kalau diistilahkan itu ya. Istilah gampangnya. Oh. Nggih. Karena entitas ini menurutnya kalau seorang gadis yang masih perawan tapi sudah menikah, tanpa disentuh ya, Nggih. tanpa terjadi senggama di situ, itu aromanya lebih wangi. Dan nyun sewu satu lagi sebenarnya kenapa kok ini dilihat di kaki yang dimakan, itu sebenarnya yang dibutuhkan entitas astral ini yang dimakan itu perut ke bawah. Jadi hanya dinikmati bagian kewanitaan dan rahimnya. Oh, Makan uritan gitu loh. Tapi nyun sewu bisa Mbak Noveni yang dimakan. Kasarani berarti ini disisain dipegangin kan dimakan di areal sini Mbak. Areal kemaluan, areal rahim, perut. Oh. Jadi ini dibuang ini sisanya. Oh, yang tidak termakan. Berarti kakinya Ibarat kata kan. kayak kita makan buah, ada bijinya kita buang. Kita makan yang intinya aja. Oke. Jadi ini sudah potol, ini sudah dimakan itunya, kemaluan sama rahimnya. Ya. Nah, terus ini kan tadi ada yang banyak perempuan ya Mas di sana dan di tali. Itu berarti kalau yang temennya jenengan tadi kan masih ditali di tangan. Itu kalau aku mengasumsikannya ya, yang di tangan masih hidup, tapi kalau yang di leher sudah meninggal. Oke, ini sebentar kita taruh lagi, boleh? Amit. Yang jauh. Terima kasih. Dan Ya. Nah, Om Hao, ini bedanya apa nih Om? Aku bingung deh. Bukan bingung sih, penasaran ya kayak penggambaran perempuan-perempuan yang di sana itu loh, kayak yang sudah meninggal tuh katanya di leher, yang belum tuh di tangan gitu kan. Kayak kenapa tidak dari awal di leher, atau mungkin memang ada proses dan tingkatannya itu sendiri nantinya? Ya itu menandakan saja kalau yang di leher itu sudah selesai dimakan. Jadi itu kan menyisakan bagian perut ke atas, Mbak. Di ke sini. Oh benar. Kayak apa sih? Model kayak kalau kita makan bebek panggang kan yang digantung-gantung tuh. Tapi kan ada yang udah kerowok ya bawahnya. Kalau yang masih diikat tuh yang mau dibaca daharnya. Perbedaannya itu. Mungkin juga yang digantung-gantung itu sisanya juga dikasihkan mungkin warganya dia, anak buahnya gitu untuk konsumsi. Oh, jadi dia tidak bergerak sendirian sebenarnya? Ya dia mengambil yang enak bagi dia lah. Oke, nah itu Mas, setelah jenengan kan menemukan perempuan-perempuan tersebut dan juga si teman yang jenengan itu tadi, itu proses penyelamatannya gimana? Apakah terjadi sebuah pertarungan gaib atau mungkin nego-nego dulu atau seperti apa? Pada awalnya kalau yang saya lakukan mencoba untuk nyuwun biar teman saya ini bisa dilepaskan secara persuasif nggih. Atur kan saya pasti sebagai masyarakat sana saya menganggap Danyang itu juga bagian dari satu tempat nggih, Jadi saya matur untuk bisa dilepaskan dan lain-lain. Tapi kok nyuwun ijolnya juga dia mengatakan piye itu yang saya maknanya adalah bayi juga atau makhluk lain juga ngoten. Lebih kecil ya Mas. Nyuwunnya piye. Akhirnya saya terus berdebat nyuwun untuk bisa di ini kok tetap nggak dikasihkan. Itu sudah mentok nih, dan saya menyadari saya terbatas, sangat terbatas lah, saya nggak sakti gitu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah ya saya sembahyang Mbak di situ. Saya nyuwun saestu sama Gusti kalau memang diparingke untuk bisa menolong ini, saya nyuwun diparingi jalan. Nah saat itu tuh saya mendengar kalau ngertos lagu tembang mau copat itu. Ya saya dengar tembang pangkur itu di telinga saya. Lalu saya lakukan juga. Nah saat saya melakukan itu kok ada sesuatu, jadi pelan-pelan dia itu menjauh. Nah begitu makhluk ini menjauh, yang saya lakukan pertama kali adalah saya sawut teman saya ini, saya berusaha pegang gitu loh. Nah ketika saya pegang itu, saya masuk ke dalam, saya ngeliat di situ ada celana dalam itu. Banyak banget Mas. Banyak sekali. Terus setelah itu kan penyelamatannya berarti selain ngambil temennya tadi juga celana dalamnya itu. Nah itu gimana, ngapunten nggih, maksudnya gimana Mas B tahu bahwa oh ini punya temennya? Karena kayak yang jauh ya, yang itu bukan gaib ya, itu fisik ya. Celana dalam itu fisik, ngoten kathah itu Mbak. Nah teman saya itu
saya lihat itu dia ada di dekat yang itu, makanya itu yang saya ambil. Gitu. Kan kalau misalnya kita sering ke Lepen, ke sungai itu, sering kayak ngeliat ada celana dalam kadang atau ini ada. Dan saya melihat kayak itu sama kayak Nyun Sewu kayak sampah gitu, kayak sangkrah itu, tapi itu yang saya ambil. Ya, berarti memang sangat menumpuk banyak ya Mas ya. Nggih, banyak. Tapi sebelumnya nggak kelihatan. Sebelumnya nggak kelihatan, saya nggak tahu ada sesuatu yang menutupinya sih. Nah setelah itu, terus prosesnya apa nih Mas setelah dapat celana dalamnya? Setelah dapat celana dalam pertama kali yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya agar dia bisa pulang lagi. Nah saya itu kerentek di dalam hati saya untuk, saya langsung naik motor saat itu sekitar jam 7:30 malam ya. Saya naik motor, saya langsung ke pantai selatan. Yang saya pikirkan adalah saya harus larung ini, saya larung. Dilarungnya ke pantai selatan, tapi dibungkus nggak Mas? Saat itu saya bungkus. Saya punya ikat itu, nah saya bungkus itu saya larung. Tapi dengan doa-doa atau apa gitu, karena kan Laut Selatan ada penghuninya juga. Pasti. Oke. Wah. Menarik. Ini menarik sih Om. Penyelamatannya tuh dengan mengambil celana dalam, teman-teman. Itu kenapa harus celana dalam, Mas? Kenapa nggak bagian lain misal rambut gitu? Waktu akhirnya Om setelah cukup baikan beliaunya ini sudah cukup sembuh gitu, saya tanya-tanya. Jadi waktu menikah awal itu, ternyata yang diminta cuman yang sudah di celana dalam sudah dipakai. Itu malam pertamanya dia cuma minta itu. Tanpa disetubui ya? Tanpa disetubui, dan secara finansial sangat dicukupi. Itu pernikahan sampai berapa lama, Mas? Berarti dari usia 17 sampai 25 gitu. Oh, lama, 8 tahun ya? Nggak ada pertanyaan waktu itu, kenapa saya nggak Nah itu, saya tanya, apa orang aneh, apa orang ini? Nah, kebetulan teman saya ini, yang penting dicatu, diberikan kecukupan secara finansial. Dipiara ya? Iya. Itu unik tuh. Digituin tapi, nggak digituin tapi dikasih uang. Tapi kan habis Kebanyakan kan kebalik sekarang. Gituin tapi nggak kasih uang. Oh iya. Iya. Nah, tapi kan akhirnya ini ya, efeknya juga ke orangnya jadi sakit ya Om ya. Iya. Setelah diceraikan itu, setiap diceraikan pasti langsung jadi sakit atau kena petaka gitu. Dari cerita yang akhirnya saya ketemukan, terus saya sempat ngobrol sama teman saya itu ternyata dia juga pernah kedatangan pasien yang seperti itu. Serupa. Kalau ini Mas, kalau beliaunya itu ya orangnya itu usia berapa? Perkiraan Usianya dari ceritanya. 60 lebih ya. Oh, berarti di nikah itu si laki-laki 60, perempuan 17. Iya. Udah sebapaknya ya. Mungkin sekakeknya aja. Kakeknya ya. Malah kakek aki-aki Om. Tapi secara finansial memang yang saya keluarganya dicukupi, dipundut ke dalam, di inilah. Ya. Tapi itu nggak nuntut dinikahi resmi gitu Mas? Si perempuannya ini mboten deh, karena yang saya kayak dari latar belakangnya memang secara ekonomi agak tapi memang agak kurang. Akhirnya bisa lihat mungkin karena sudah diparingi banyak itu tidak ada keberanian untuk nuntut ini sih. Dicukupin ya. Iya, benar. Oke, tapi nih Mas, selain tadi kan kalau temannya Mas B ini jadi kurus banget kan, itu gangguannya yang baik secara fisik maupun mungkin penglihatan dan gaib juga ya, itu apa aja? Jadi gangguan pertama itu secara fisik sakit, lalu setiap jam 3 subuh atau jam malam gitu sering terbangun. Katanya itu dia merasa kayak ada suara orang gereng, gereng itu menggeram di dekatnya itu menggeram, terus dia terbangun itu katanya dalam kondisi badannya selalu basah, selalu berkeringat. Tapi kalau maaf dari kelaminnya tadi, itu cuman bau dan cairan biasa saja atau pendarahan juga? Berdarah. Nah itu yang bau itu seolah-olah kayak disetubui makhluk. Kayak tapi menurut saya masih pribadi. Itu kan nggak pernah, memang dari awal statusnya si perawan ya. Kalau dalam ceritanya itu Nyun Sewu saya juga agak secara umum aja agak sanksi sih. Iya. Kayak agak sanksi. Tapi intinya kan nggak pernah disenamai. Iya, nggak pernah diapa. Ini indikasinya Nyun Sewu ya. Dinikahi itu cuma sebagai alat. Jadi sebenarnya dalam ini kan pesan pesugihan itu si bapaknya itu memang makhluk itu yang justru menikmati badan. Oh, berarti makhluk tadi itu adalah laki-laki. Jadi yang menikmati badan si perempuan yang diberikan itu. Jadi nikah ini hanya dipakai untuk
untuk mengambil saja. Nggih. Sebenarnya dibayarnya uang itu bukan dari si bapaknya di transfer tuh enggak, tapi bentuk kayak ibarat kata pelayanan. Jadi menurut kayak nyong sewu Mas Nggih. kayak mucikari gaib Nggih. Mucikari kasarannya ya. Iya, nggih. Karena memang si makhluknya itu dia butuh ini sih, butuh energi dari sari perawan sih. Oh gitu. Karena tadi saya mikirnya wah bapaknya ini sama Nyi Blor nih, kasarannya ya Mas. Nggih. Ternyata enggak. Sana. Jadi ketika semakin banyak mencarikan perempuan, dia mendapatkan reward di situ. Benar. Nah nanti dipotong tuh uangnya, Ya, dia untuk dapat, istri. sisanya dikasihkan yang perempuan yang dinikahi secara siri gitu. Oke. Karena biar tidak ada tuntutan secara hukum dan negara. Ya. Jadi ketika si makhluknya ini sudah bosen, dimakan tanda petik, bukan dimakan secara distribusi tapi dimakan secara batin. Bosan-bosannya si makhluk aja sebenarnya. Gitu. Oh alah, ya. Serem juga nih. Dari itu aja kedeteksi ya kegiatannya apa gitu. Tapi nah, ini jadi ini ya kayak biasanya ki kalau orang-orang yang ada kontak fisik ya aku bilang dengan makhluk-makhluk gaib gitu kan pasti ada bekas entah bekas cakaran atau mungkin kayak dipegang tangan atau lebam gitu itu. Jadi saat gerah itu atau saat sakit itu Ya. itu di badannya itu saya ngeliat ada kayak hitam-hitam totol-totol nih loh. Yang saya kayak di apa ya? Cupang. Kayak dijiwit ya yang saya kata situ. Tapi Mas Bang Sewu ya, saya ngelihatnya detail itu saya kayak emang digigit. mau matur nggak enak. Nggak apa-apa Mas, udah dewasa yang nonton. Iya. Karena kita harus benar-benar ngelihat karena ini memang pesugihan tapi saya baru tahu ya maksudnya pesugihan tapi seksual ya. Ini nggak ada satanik loh, bukan loh ya. Oh iya ini fully Jawa kalau kita bilang. Memang persembahan perawan untuk satu entitas untuk dipersembahkan untuk dinikmati tubuhnya. Ketika dia bosan dimakan gitu intinya. Oh bukan dibuang tapi dimakan. Oke. Oh. Tapi masa rentangnya tuh selalu 8 tahun kan kita bilangnya. Dari pokoknya kalau akhirnya ya di kemudian hari saya tahu memang beberapa kejadian ya rata-rata sampai usia selangkung 25 itu. Oh maksimal. Berarti ya mana ya sih itunya Nyarinya dari daun muda. Oh iya benar. Underage. Terus itu ini Mas, yang misal yang temennya Mas tadi itu dia berbarengan dengan perempuan lain nggak sama? Iya, Tadi si bapaknya nikah sirinya nggak satu orang kan? Boten ada beberapa. Ya udah punya 4 nih, yang resmi. Terus kasarnya selir-selir. Karena itu diketahui ketika mbaknya ini periksa ke dokter, satu dokter gitu di satu kota gitu. Oh ini sama kemarin juga periksa dari bapak ini juga. Oh diantarkan juga? Berarti apa ya? Dalam tanda kutip poligaminya bapak ini tuh bukan underground dong Mas? Bukan underground Mbak. Udah memang diketahui ya? Jadi kita sebut kayak mungkin istri resmi sama selir ya? Iya. Yang diumpanin selir-selirnya. Tapi Mas? Tapi nggak dipakai itu Mbak kan? Iya, soalnya dia dapat duit dari menjual gaib tadi. Iya. Tapi untuk tempat ininya, kan tadi ketemu sama si suaminya itu ya, itu tuh rumahnya di mana? Apakah di rumah istrinya atau ada di sebuah mungkin di ladang merbabunya itu juga atau gimana? Jadi kalau lokasinya ya masih di satu kabupaten yang sama Mbak, tapi yang bapaknya ini beda kabupaten. Oh. Nah saya tidak tahu tapi katanya waktu itu dia masih kan 17 tahun tuh masih SMA kelas 2 kalau nggak salah nih, kelas 2 atau kelas 3 ngoten. Betul. Dia memang secara fisik dia menarik. Nah, waktu pulang sekolah, dia lagi pulang sekolah kan kalau di kabupaten daerah saya itu biasanya naik angkot nih. Nah lagi nggak ada angkot itu katanya didatengin mobil parkir. Nah dia diajak ngobrol, ditanya-tanya. Tapi itu bukan bapaknya loh yang jadi kayak ajudannya. Wah. Keren. Dan saya kok nggak tahu ya itu benar atau tidak. Tapi saya merasa kayak mbaknya itu bahkan ketika kerso pas pertama pun juga ada semacam gendam. Ya mungkin gendam pelet ya. Tapi kok orang tuanya boleh? Nah itu kan, saya juga kan kasarannya nggak semua orang tua juga materi Thomas. Itu kan. Mungkin karena kena gendam juga itu tadi ya. Mungkin bisa sih. Iya.
karena nggak normal ya di sini. Dan nyun sewu yang diincar dalam tanda kutip memang yang secara ekonomi lemah aja. Yang saya tahu itu karena ada satu daerah di daerah tertentu di sekitaran sana itu yang secara ekonomi berapa lemah. Jadi target mungkin karena iming-iming materi ya. Benar. Nah ini tempat yang untuk ritualnya Mas, yang tadi temennya Mas mau tidur terus ternyata di atas atau bawah ranjang ya? Itu di atas ranjang. Oh di atas ranjang ada sajen ubo rampe tadi itu di rumah si suami atau di gimana? Jadi gini, si suaminya atau si bapaknya ini kagungan satu rumah yang memang tidak dipakai tempat tinggal aja. Tapi biasanya kalau ada ininya itu cuma diinapkan di situ. Dan itu tidurnya di kamar terpisah. Istri baru. Kalau dalam rumahnya itu ada kamar-kamar Mas banyak. Kalau dari ceritanya itu katanya ada beberapa kamar. Isinya cewek-cewek. Saat itu saya nggak sempat tanya detail, tapi pas dia datang ke situ pasti hanya dia sendiri, bapaknya ini dan seorang ajudan. Dia cuma jalan nemenin aja. Terus tidur. Si mbaknya ini, mbaknya cuma jalan nemenin, ngapain gitu. Terus nanti pas malamnya dia tidur di satu kamar, nah si bapaknya tidur di kamar lain. Oh terpisah. Tapi pasti selalu nginap satu malam. Namun satu malam. Dan biasanya dipeseni kalau mau datang suruh pakai pakaian tertentu. Pakaian apa nih? Waktu itu saya ngeliat katanya, dia ngasih, gue kelambi kau yang ini, warna ini, warna gitu ini. Ya. Ya udah, ini menurut saya udah mengacu ke persembahan ya Mas ya. Persembahan gadis muda. Oh iya. Tapi tiap ini Mas, kalau yang temennya Mas ini berapa bulan sekali disuruh ke sana? Wah nggak pasti ya, tapi rata-rata bisa 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Sama 3 bulan itu berarti kosong Mas? Kosong, tapi secara materi dia diparingi ya? Mungkin karena tadi ada barengan ya Om, maksudnya angkatan istri. Giliran ya? Mungkin giliran ya. Tapi kalau yang temennya Mas ini pas habis nginep di sana, cerita nggak ketika malam yang nginep di sana mungkin ada gangguan apa atau habis pulang tuh merasa gimana, capek? Kalau dia merasa setiap habis pulang itu badannya lemes. Padahal hanya tidur tapi lemes. Jadi benar kayak habis berhubungan badan. Hubungan badan dengan makhluk gaib lagi. Tapi dia enggak bermimpi apa gitu Mas? Sempat suatu saat dia bermimpi, dia hanya bermimpi melihat, katanya itu melihat, kalau dia membahasakannya genderuwo, tapi saya yakin itu sesuatu yang saya lihat. Iya, serupa ya. Mungkin bawaan besar gitu ya. Atau menurut saya mungkin spesies genderuwo tertentu ya Mas ya. Tingkat tinggi, karena khas banget. Kalau mungkin saya lihat berkulit biru ya, berbulu, bertaring, dan ini suka dengan perempuan. Untuk disetubui. Biasanya memang jenis-jenis genderuwo kan yang suka perempuan. Iya, mungkin jenis genderuwo tertentu yang spesies baru, bukan baru ya, yang belum diketahui banyak orang, yang lebih tua usianya mungkin. Sakit itu. Birunya tuh biru apa Om? Biru telur. Telur asin itu biru-biru. Telur bebek, tapi lebih pucat dikit. Iya. Apa berbulu ya Mas? Berbulunya tapi nyensew kayak kalau kita lihat tikus tua yang sampun jarang-jarang yang botak ya. Iya. Terus itu. Iya. Tapi berarti memang entitas itu sudah sangat tua. Iya. Tua dalam arti usia ribuan tahun. Ada namanya nggak sih? Cuman kalau disebutnya namanya Ki Broto gitu. Nggak tahu saya namanya. Ki Broto. Bener apa enggak, tapi cuman tadi memperkenalkan karena satu entitas yang gemar pesta seks ya Mbak. Bahkan termasuk yang melakukan aktivitas itu tuh pun melakukan juga dengan istri-istri lain resmi tadi. Di situ kemudian jadi memberikan materi tidak kemudian langsung emas uang enggak, tapi misal punya usaha proyekan tuh dapat terus mengalir luar biasa gitu. Ya orang orang terpandang. Iya. Ini agak sensitif ya teman-teman. Yang berkata uang mencari dia gitu ya. Bukan berarti terus nih sekarung gitu enggak. Tapi setelah itu terus semua bisa masuk. Jadi lancar gitu ya. Triliunan miliaran. Tapi sebenarnya dalam hal ini
si perempuan itu yang dibayar, bukan dari seorang ini transfer, enggak. Ya sebenarnya ditransfer secara langsung. Tapi kayak ibarat kata dia nyariin cowok nih buat tidur sama nih cewek. Nah si cowoknya yang jadi kliennya si orang ini tuh ngebayar ke dia, sama dia uangnya dipotong, bayarkan ke sini, tapi seolah-olah dapat transfernya dari sini. Iya. Cuman pantangannya memang benar mas satu hal, dia nggak boleh tergoda dengan persembahannya. Kalau dia tidak bisa nahan syahwat, ngetubuhin ini dia bisa mati. Langsung mati Om. Itu pantangan. Nah, kenapa celana dalam dibawa? Karena celana dalam itu yang kayak ibarat kata buat fetisnya si makhluk astralnya itu. Jadi saya memang udah di satu kamar si makhluk astral itu kayak nyiumin gitu mbak, suka nyiumin cawet. Nah, nanti dia akan melacak dari baunya itu, ini siapa sih? Itu yang akan disetubui. Berarti menjadi katalis ya aku bilang. Iya, jadi fetisnya juga. Jadi kayak untuk ya bahan ngetracknya dia juga ya. Iya, mungkin juga bisa disimpulkan juga jenis pesugihan cawet perawan, mas. Saya mendapatkan nama itu sih. Seru. Sakit itu. Iya. Nah, tapi Mas, yang apa? Si temennya cerita nggak di rumah itu ada nggak kamar yang mencurigakan selain yang dia pakai untuk tidur? Karena ada beberapa kamar tadi dia mengatakan kayak setiap pas malam itu kan itu kamar mandi dalam sih mbak, tapi dia katanya pernah lihat itu katanya kamar-kamar yang lain tuh mati lampunya, jadi kayak satu yang nyala gitu. Satu yang nyala itu ngoten. Gitu. Nah kalau yang apa Om? Oke. Nggak datang kan? Kaget aku. Iya, gimana? Jangan. Jam 12 waktunya. Oh benar. Nah, tapi kalau yang tadi Om Ho melihat si entitas ini menciumi celana dalam perempuan tadi itu, apakah di kamar-kamar yang ditiduri sama istrinya itu tadi, atau ada ruangan khusus? Ada ruang khusus. Dia memang berwujud seperti itu, tapi ketika mendatangi perempuan-perempuan yang dia suka, dia memang menjelma menjadi laki-laki yang gagah perkasa. Maaf ya mas ya. Dengan kemampuan seksual yang nggak SNI itu ya, dengan ukuran juga nggak SNI gitu ya. Ya kayak kepolo gitu mbak ceweknya. Tapi si perempuan sebenarnya maaf ya, dalam hal ini kan lebih melihat tuh materi terhadap suami sirihnya. Dia sebenarnya memiliki satu bayangan laki-laki yang dia suka. Jadi ketika itu bisa mengcosplaykan atau mewujudkan dengan apa imajinasi dari perempuan yang akan dia setubui. Jadi sebenarnya entitas ini pun ketika melakukan itu tidak ada pemerkosaan, suka sama suka. Gitu, maksud ya? Jadi misalnya kepikiran siapa, dia masuk gitu. Dan terjadi senama gaib. Gaib ya, tapi tidak sampai diperanakkan ya Om. Nah ini menjadi pertanyaan. Itu. Karena saya pun juga kok melihat bayi-bayi gaib mas. Pripun mas jenengan mungkin gimana tuh mas? Saya cuma konfirmasi ke mas saja. Dia memang memang ada di sana, memang ada di lokasi itu. Jadi waktu itu banyak perempuan dan lain-lain, saya melihat di belakangnya memang banyak yang setengah manusia setengah bukan manusia. Jadi secara bentuk fisik dan lain-lain memang setengah manusia setengah bukan. Setengah-setengahnya tuh mas bisa dideskripsikan? Ukurannya kecil tapi dia bertaring. Kayak nyenseo, kayak gendruwo atau buto tapi alit, pendek kecil-kecil gitu. Dia versi light mbak. Versi kecil. Dua cili. Iya model gitu. Nonton itu. Memang ada sih. Itu hasil persilangan dia. Iya, manusia dengan jin. Tapi di alam sana ya mas? Di alam sana. Terus tapi lahirannya gimana mas? Kan kayak ya karena gaib itu dia hamil gaib dan melahirkan gaib juga ya. Itu ada yang kerasa nggak ketika seperti itu terjadi? Kalau yang mbaknya ini nggak pernah menceritakan sesuatu yang sedetil itu mbak, tapi yang saya tahu dia menjalani selama itu tuh baik-baik saja, maksudnya tidak ada yang sangat mengganggu sakit atau apa. Biasa aja ya? Iya, selayaknya suami istri. Iya, wah mengerikan juga sih. Tapi ini kan berarti sosok kuno dan kuat ya. Sebenarnya juga pernikahan secara siri itu pun untuk mengikat agar si target ini tidak diambil laki-laki lainnya. Baik
kemudian dia menikah Nggih, ataupun dia punya pacar gitu ya. Nggih. Jadi dieksklusifin. Berkata diungkap sih Mbak menurut saya. Iya. Oh ada yang saya baru ingat ada yang agak aneh itu katanya waktu menikah sirih itu tidak didatangi banyak orang, hanya si bapak ini membawa satu orang yang katanya ini akan menikahkan mereka. Oh khusus Mas. Nggih, kados Penghulunya. ngoten niku. Nggih. Berarti memang sangat Nggih, saya lupa private. itu cerita ya. Iya. Private wedding. Nggih. Iya. Dan memang katanya tetangganya sekitar juga tidak diperkenankan untuk hadir di acara itu, nggih. Kalau keluarga Mas dari misal bapak kan ngijabin ya, Nggih. itu gimana? Itu cuma bapak, ibu, sama satu penghulu, sama 2 orang lagi nggak dikenal dan Saksi si bapak gitu. ini. Nggih. Itu sih. Tapi berarti ini kalau aku mengasumsikannya berarti saksi nikahnya pun sebenarnya juga tahu dan berhubungan. Maksudnya ada relasi mendapatkan apa ya Om? Bilang, keuntungan juga dari sosok itu ya. Iya pasti. Terus itu Nggih. ketika diambil celana dalamnya itu terus Nggih. sembuh Mas beliaunya, temannya Mas. Nggak langsung, tapi waktu itu Ada berangsur-angsur. tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya. Jadi pertama setelah itu katanya malam itu mulai nggak keluar Cairan. Nggih, darahnya Itu itu. modelnya kayak keputihan apa gimana sih Mas? Apa Kados menstruasi? menstruasi, namun berbaunya tidak Sedap. sedap ngoten nggih. Jadi yang waktu saya sampai ke sana pun dari luar kamar tuh Tetium. nggih. Mungkin kayak kena ya sifilis, Infeksi gitu. infeksi serviks atau apa Nggih. bisa. Nggih, nah tadinya Serviks curiganya ya? itu. Curiganya Nggih. kanker serviks. Curiganya itu. Makanya ketika diperiksa ke rumah sakit ini kok kan katanya dilihat di dalamnya kok nggak ada tanda-tanda Benjolan ini. itu ya, Nggih. tapi keluar darah sama Nggih, nanah nggih. kayak serviks ya. Iya. Itu yang ini ya ngebias ya Om, kayak mungkin dikiranya biar medis tapi ternyata enggak. Mungkin juga nyuwun sewu ya Mas. Nggih. Alat kelaminnya si makhluknya itu yang di atas rata-rata. Nggih. Oh, jadi Karena membuat luka. Itu nanti makanya lihat itu ekor apa Nggih. kemaluan sih Mas. Kayak gitu. Oh, ya. Jadi kayak nyuwun sewu nek nah kan gini tuh kayak Oh, bisa sampai ke belakang iya karena panjang. panjang. Gitu. Wah, makanya itu kalau secara di dunia nyata atau fisiknya itu membuat pendarahan pada perempuan-perempuan yang disetubui. Nah, terus Mas, tadi yang pas sudah mulai tabir di lereng Lawu, lereng Merbabu tadi terbuka, kan udah kelihatan perempuan-perempuan dan juga dalam tadi tuh. Nggih. Nah, ada nggak pas barengannya itu yang masih terikat di tangan juga selain temennya Mas? Ada. Banyak. Yang saya lihat itu ada sekitar 2. Berarti 3 sama mbaknya ini. Oh, Kandidat lainnya. Nggih. itu bawa sekalian nggak Mas? Boten ya, karena saya merasa kayak yang datang kepada saya itu yang kayak yang minta Dikasih tolong ya kuotanya lah, Mas, ya. saya tolong yang saya ini aja kan nggak toh Mbak kalau saya tiba-tiba ini Ya nggak etis juga sih, ya saya benar. udah yang penting ini aja. Ngoten. Sesuai dinas. Iya, dinas. Surat dinasnya aja. Iya, nah tapi nih Mas, kan sosoknya ini kan tadi kuat dan juga sebenarnya keras hati ya, kan tadi Mas B sempat nego pun juga dia tetap mintanya darah itu. Nah, karena kan Mas B sudah menyelamatkan seorang calon tumbal nih, yang mana pertama entitas yang disembah si pelaku pun kuat, yang kedua si pelaku pun bukan orang kaya biasa. Nah, itu efeknya ke Mas B apa nih? Pasti selama beberapa waktu si sosok itu masih Mengintai. Tapi Ada ancaman nggak ke Mas B? ada. Kayak apa Mas ancamannya? Kayak ya standar kayak kalau misalnya pas jalan dia pasti akan menunggu hari naas atau apa untuk mengganggu. Tapi saya berpikir ya itu risiko nggih Mbak nggih. Risiko. Iya, benar. Tapi kalau yang sampai yang gangguan parah gitu ada nggak Mas? Pas awal-awal paling jadi sering ganti bohlam lampu kontrakan. Oh, sering pecah? Pecah atau mati pedot gitu? Bohlam saya itu kan bohlam LED Jam. Tapi itu kok bisa meletus itu. Iya, cepuk gitu ya. Terus lepas kapnya itu. Iya. Ya, cuman itu aja kok. Wah, tapi ini kan tadi
si pelaku dan yang disembah itu kan bukan sosok ecek-ecek nih Mas. Nggih, nggih. Tapi maaf, aku bukannya meremehkan, aku nggak ini ya. Tapi kok gangguannya kayak cuman kecil gitu loh, itu. Nopo nggih Mbak, kalau saya pasrah kok nggih Mbak, kalau saya pasrah sama pangeran, maksudnya sama Tuhan saya pasrah. Saya percaya kalau ada satu hal lain yang akan melindungi saya ketika saya berniat baik ngoten. Jadi bisa dibilang nih Om, karena ya kepasrahannya Mas B juga ke Tuhan dan juga pelindung-pelindung yang ada di sekitar Iya, ini iya, ya. iya. Tentu dari leluhur kan niat baik ya. Jadi udah mungkin ibaratnya itu segede meteor tapi udah kesaring tek jatuhnya cuma kerikil gitu. Apa habis? Iya, iya. Wah keren banget. Nah ini mau nih kayak aku penasaran sama Mas B juga sih Om. Ini konon memang dari keluarga healer ya Mas ya. Nggih, kalau bahasa modernnya mungkin ngoten nggih, tapi memang di dalam keluarga saya itu mulai dari bapak saya, Pak Lek saya, saudara sepupu saya, Pak D saya, eyang saya semuanya. Dengan nganu nggih Mbak Nyun Sewu, tidak dengan satu hal yang sama, maksudnya ilmunya tidak sama, tapi yang dipelajari benten-benten. Kebetulan saya dimomong sama bapak saya dari kecil. Ya. Oke. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup kali ya. Nah, boleh nggak Mas B? Kalau sebagai Mas B sendiri kan sebagai healer ya, aku bilang. Itu untuk lelaku yang dilakukan seperti apa sih, atau mungkin juga ada pantangannya kayak gitu? Apa nggih, kalau pantangan ya umumnya manusia hidup ya Mbak, jangan sebisa mungkin tidak menyakiti manusia lain. Terus kalau untuk pantangan wayuh itu nggak boleh pasti kalau saya. Apa Mas? Wayuh. Wayuh itu apa? Punya 2 istri Oh, ini loh Mak, apa? Madu. Oh, berarti harus monogami. Iya. Kalau seumpama amit banget ngapunten, seumpama istrinya lebih dari satu, apakah ilmunya akan hilang atau amit-amit itu akan meninggal gitu? Kalau di dalam apa yang saya lakukan itu kan salah satu yang paling harus dikendalikan itu adalah perasaan dirinya Mbak. Artinya ketika saya ngujoroso atau melepaskan sesuatu itu semena-mena, kayak entah itu perasaan suka atau perasaan apapun, itu nanti akan berimbal buruk kepada saya. Terburuknya apa Mas? Terburuknya pasti nanti akan kehilangan apa yang saya punya sekarang. Tapi itu tadi maaf, kalau untuk pasangan ya itu resmi atau kalau yang nggak resmi boleh? Buatan itu sama aja resmi. tunggal mawon Mbak. Oh, ya. Itu. Ini syarat-syarat seperti itu tuh ini ya Om, apa maksudnya untuk ilmunya sendiri itu biasanya banyak kan memang ilmu turunan dari leluhur ya? Iya, putih ya, putih syarat. Nah sebenarnya biar nggak ada yang tersakiti gitu loh Mbak. Karena nggak boleh menyakiti orang lain, terutama di sini istri gitu. Kalau itu terjadi seperti poligami atau madu gitu, di madu. Oke, berarti memang core-nya, intinya tuh yang penting tidak berbuat jahat atau yang menyakiti orang. Gitu. Gini filosofi yang sangat bagus sekali dari Mas B ini. Terima kasih ya Mas sudah mau berbagi cerita ini, dan ini hitungannya kisah yang sangat fresh ya Om. Iya, baru tahu juga saya. Karena ya pesugihan semacam ini kayak kita juga baru mendengarnya begitu. Nah, ini kalau rame teman-teman, ini Mas B ini punya banyak banget cerita ini ya Mas tentang mungkin lainnya sedikit Mas, ada kisah-kisah lainnya yang mungkin Mas B pernah di spill singkat tangani atau bantu. Beberapa salah satu yang saya kayak bantu itu salah satunya adalah kebetulan itu teman mas-mas gitu yang dia dianggap keluarganya itu Nyun Sewu DGJ. Tapi yang saya lihat ada sesuatu, jadi beliau ini belajar sesuatu di tempat yang salah itu satu. Terus biasa Mbak kayak orang yang jauh kayak susah sedo. Iya. Biasa terus pegangan ceklan. Sama yang terakhir itu yang simbah-simbah sedo tapi nggak sadar kalau sudah sedo itu. Coba usah diceritakan Mas, nanti kita akan ceritakan di sesi berikutnya. Kita simpan dulu ya teman-teman. Ini ada 3 peluru. Kalian tinggal minta yang mana duluan nanti ya. Jadi jangan lupa diramaikan begitu. Nah ini kita ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Dan juga jangan lupa
subscribe dan juga nyalakan lonceng. Kita share banyak mungkin dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Kita tutup ya, terima kasih semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi otan sabina ringan rahayu sagung dumadi.